Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Andini dengan NIM 2214201092. Saya berasal dari Prodi 1B Keperawatan. Di sini saya ingin memenuhi mata kuliah biomedik dasar yang dibimbing oleh Ibu Nurse Imelda R. Kartika SKEP. Pertama yaitu ada sistem persyarafan. Sistem persyarafan adalah sistem organ yang terdiri atas serabut saraf dan tersusun atas sel-sel saraf yang paling terhubung dan esensial. Selanjutnya kita masuk ke struktur otak. Struktur otak terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otak besar. Otak besar merupakan bagian otak dengan ukuran terbesar. Ada 2 bagian otak besar, yaitu bagian kanan dan kiri, yang setiap bagiannya disebut dengan hemisfer. Kedua bagian otak besar tersebut dihubungkan oleh selaput saraf. Fungsi otak besar secara umum adalah sebagai pusat pengendalian gerakan tubuh yang disadari. Contoh gerakan yang disadari adalah berbicara, melihat, mendengar, berpikir, dan sebagainya. Yang kedua ada otak kecil. Letak otak kecil berada di bawah otak besar. Otak kecil terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Bagian otak kecil juga terdiri dari 2 belahan, yaitu bagian kanan dan kiri. Yang ketiga ada batang otak. Letak batang otak berada di depan otak kecil, di bawah otak besar, dan menjadi penghalang otak besar dan otak kecil. Berikutnya pembahasan tentang 12 pasang saraf kranial dan fungsinya. Yang pertama ada olfaktorius atau kranial 1. Saraf olfaktorius merupakan saraf kranial yang pertama. Pada sistem saraf olfaktorius berkaitan atau berhubungan dengan aktivitas manusia terhadap aroma atau lebih tepatnya dengan sistem pembauan atau indera penciuman. Jadi saraf olfaktorius berfungsi untuk mencium bau atau aroma tertentu. Yang kedua ada optik atau kranial 2. Saraf optik adalah saraf yang berkaitan dengan indera penglihatan. Oleh sebab itu, saraf optik ini memiliki fungsi sensorik yang berhubungan dengan mata atau aktivitas manusia dalam melihat. Letak saraf optik terletak pada bagian organ tubuh mata seperti kornea, pupil, bilik mata depan, corpus vitreus, dan sebagainya. Yang ketiga ada okulomotor atau kranial 3. Saraf kranial yang ketiga adalah saraf okulomotor. Letak dari saraf okulomotor ada pada bagian depan otak tengah. Kemudian saraf ini bergerak sampai rongga mata, sehingga saraf okulomotor dapat menggerakkan otot-otot pada mata. Yang keempat ada troklear atau kranial 4. Saraf troklear merupakan saraf kranial yang memiliki fungsi motorik yang hampir sama dengan saraf okulomotor, yaitu menggerakkan otot mata. Namun, pada saraf troklear otot mata yang akan digerakkan adalah otot oblikus superior. Yang kelima ada trigeminal kranial 5. Saraf trigeminal ini terletak pada bagian sisi wajah. Selain itu, saraf trigeminal dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu oftalmel, maxilla, dan mandibula. Ketiga bagian itu memiliki fungsi yang berbeda seperti oftalmik berfungsi memberikan informasi sensorik dari kulit kepala, kelopak mata atas, dan dahi. Yang keenam ada abdusen atau kranial 6. Saraf kranial yang keenam adalah saraf abdusen. Saraf abdusen memiliki keterkaitan dengan fungsi motorik pada mata. Dengan adanya saraf abdusen, maka mata manusia dapat bergerak untuk melihat ke arah samping dan dapat menggerakkan mata keluar. Yang ketujuh ada facialis atau kranial 7. Saraf kranial selanjutnya adalah saraf facialis. Fungsi dari saraf facialis ini tidak jauh dari anggota tubuh wajah. Saraf facialis memiliki fungsi seperti menyimpan kelenjar yang dapat menghasilkan air liur dan dapat mengeluarkan air mata, memberikan informasi sensorik dari lidah agar dapat merasakan berbagai macam rasa makanan, dan memberikan informasi motorik untuk mengontrol setiap gerak otot yang berhubungan dengan ekspresi atau mimik wajah. Saraf facialis letaknya ada di bagian dalam kelenjar liur parotis yang sudah meninggalkan foramen stutomotis. Yang kedelapan adalah vestibulocochlearis atau kranial 8. Fungsi sensorik pada saraf vestibulocochlearis ada 2, yaitu fungsi yang berkaitan dengan keseimbangan dan fungsi yang berkaitan dengan pendengaran.
Yang kesembilan ada glossopharyngeal atau cranial 9. Saraf glossopharyngeal memiliki fungsi berupa memberikan informasi sensorik yang berasal dari telinga bagian luar hingga pada rongga bagian tengah juga. Yang ke-10 ada saraf vagus atau cranial 10. Saraf vagus memiliki beberapa fungsi yang berhubungan dengan organ dalam manusia. Adapun fungsi dari saraf vagus seperti mengendalikan setiap gerakan jantung, paru-paru, hingga pita suara. Yang ke-11 ada aksesorius atau cranial 11. Saraf aksesorius letaknya ada di atas segitiga posterior dari leher seperti trapezius dan sternocleidomastoid. Saraf aksesorius ini merupakan saraf kranial yang ke-11. Yang ke-12 ada hipoglossus atau cranial 12. Saraf kranial yang ke-12 atau yang terakhir adalah saraf hipoglossus. Saraf ini berasal dari bagian medulla oblongata yang kemudian bergerak ke arah rahang hingga sampai pada bagian lidah. Materi kedua tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini yang membantu mengontrol banyak fungsi penting, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Berikut ini adalah beberapa jenis organ dan kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan hormon. Yang pertama ada kelenjar pituitari. Kelenjar ini berperan dalam memproduksi hormon yang bertugas mengatur fungsi berbagai organ dan kelenjar lain seperti kelenjar tiroid, organ reproduksi, dan kelenjar adrenal. Yang kedua ada kelenjar hipotalamus. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh tetap berjalan stabil. Yang ketiga, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal ini bertugas untuk menghasilkan beberapa jenis hormon, antara lain hormon androgen, aldosteron, adrenalin, dan noradrenalin. Fungsi dari hormon-hormon tersebut adalah mengendalikan tekanan darah serta kadar elektrolit dan gula darah dalam tubuh. Yang keempat, kelenjar tiroid. Kelenjar ini berfungsi untuk memproduksi hormon tiroid. Yang kelima, kelenjar paratiroid. Fungsi kelenjar paratiroid yang pertama memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap ada pada plasma. Yang kedua, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal. Yang ketiga, mempercepat absorpsi kalsium di usus. Yang keenam, kelenjar timus. Salah satu fungsinya adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T. Yang ketujuh, kelenjar pineal. Salah satu fungsinya adalah memproduksi hormon melatonin, yaitu hormon yang mengendalikan siklus tidur. Yang kedelapan, pankreas. Salah satu tugas penting kelenjar timus bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. Yang kesembilan, organ reproduksi. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara itu, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Materi ketiga tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia, dari organ hingga fungsinya, manusia bisa memiliki keturunan karena tubuhnya memiliki organ dan sistem reproduksi. Namun masih banyak orang belum paham bagian dan fungsi dari sistem reproduksinya sendiri. Sistem reproduksi pria terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian luar dan dalam. Setiap bagian tentu memiliki fungsi masing-masing yang sangat vital. Yang pertama, penis. Penis adalah organ seks pria yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pangkal, batang, dan kepala. Pada umumnya, organ ini akan mencapai ukuran maksimal selama masa puber. Pada ujung kepala penis terdapat uretra yang merupakan saluran untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Saluran ini juga berfungsi untuk mengeluarkan cairan mani ketika mencapai klimaks atau orgasme. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan sebuah kantong kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. Di dalam skrotum terdapat sepasang organ sekaligus kelenjar yang disebut testis. Selain melindungi testis, skrotum juga mendukung fungsi testis dalam memproduksi sperma.
Otot-otot khusus pada dinding skrotum memungkinkan testis untuk menjaga suhu optimal bagi produksi sperma. Yang ketiga, testis. Testis merupakan organ berbentuk oval di dalam kantong sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Fungsinya memproduksi dan menyimpan sperma. Materi keempat yaitu tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin. Bahan asing dan produk sisanya, sampah metabolisme ini dikeluarkan oleh ginjal dalam bentuk urin. Sistem perkemihan berfungsi untuk menyaring darah dan membuang apa yang tidak dibutuhkan tubuh. Prosesnya menghilangkan air ekstra dan garam, racun, dan produk limbah lainnya. Berikut ini anatomi sistem perkemihan. Yang pertama, ginjal. Ginjal berjumlah 2 buah. Masing-masing ada di kedua sisi belakang perut, tepat di bawah tulang rusuk. Setiap ginjal kira-kira sebesar kepalan tangan. Ureter berupa tabung tipis di dalam panggul untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih berbentuk seperti kantong dan terbuat dari otot yang bisa mengembang saat terisi. Uretra berbentuk seperti tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Materi kelima tentang sistem atau organ pernafasan. Bernapas adalah salah satu aktivitas otomatis yang dilakukan oleh tubuh. Tujuannya adalah untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk tetap hidup. Sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernapas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Berikut fungsi sistem pernafasan, organ pernafasan, dan cara memelihara organ pernafasan. Fungsi sistem pernafasan yaitu untuk membantu Anda bisa bicara dan membawahi sesuatu. Yang kedua, untuk mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh. Yang ketiga, untuk melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Yang keenam, ada sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal tubuh adalah struktur yang mendukung anggota badan, leher, dan punggung. Gangguan pada sistem ini disebut sebagai gangguan muskuloskeletal yang bisa memengaruhi fungsi pada ligamen, otot, saraf, sendi, dan tendon, serta tulang belakang. Penyebabnya bisa beragam, misalnya radang sendi sampai patah tulang. Penyebab gangguan muskuloskeletal yaitu menurut usia, orang yang sudah lanjut usia cenderung mengalami nyeri muskuloskeletal akibat sel-sel tubuh yang rusak. Yang kedua, karena pekerjaan, beberapa pekerjaan membutuhkan tugas yang berulang atau menyebabkan sikap tubuh yang buruk, sehingga membuat kita berisiko mengalami gangguan muskuloskeletal. Yang ketiga, tingkat aktivitas, yaitu menggunakan otot terlalu berlebihan maupun terlalu lama tidak aktif, seperti duduk sepanjang hari, dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal. Yang keempat, bisa dengan gaya hidup. Atlet lebih sering berisiko untuk gangguan muskuloskeletal. Gejala gangguan muskuloskeletal yaitu bervariasi, seperti nyeri atau ngilu, kelelahan, gangguan tidur, peradangan, pembengkakan dan kemerahan, penurunan rentang gerak, menurunnya fungsi otot, kesemutan, mati rasa, atau kekakuan. Kelemahan otot atau kekuatan cengkraman menurun. Diagnosis gangguan muskuloskeletal yaitu kelemahan atau degenerasi setiap kedutan yang dapat menunjukkan kerusakan syaraf. Pengobatan gangguan muskuloskeletal bisa dengan teknik relaksasi, terapi pijit, suntikan dengan obat anestesi, atau antiinflamasi. Sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem ini seringkali merupakan bagian dari sistem organ terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar, keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Sistem integumen mampu memperbaiki dirinya sendiri apabila terjadi kerusakan yang tidak terlalu parah, dan mekanisme pertahanan tubuh pertama. Yang kedepan adalah sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia.
Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Dengan tersampainya hormon ke seluruh bagian tubuh, kecepatan metabolisme juga akan dapat diatur. Sistem ini juga menjamin pasokan zat kekebalan tubuh yang berlimpah pada bagian tubuh yang terluka, baik karena kecelakaan atau operasi, dengan bertujuan mencegah infeksi di darah tersebut. Yang kesembilan yaitu adalah sistem hematologi. Sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi, termasuk sumsum tulang dan nodus limpa. Darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ yang lain karena berbentuk cairan. Darah merupakan cairan tubuh yang terbentuk dari jaringan hidup, mengalir ke seluruh bagian tubuh melalui kumpulan jaringan pembuluh darah. Darah memiliki fungsi penting bagi kesehatan manusia, salah satunya memasok zat-zat penting ke seluruh tubuh seperti hormon, oksigen, dan gula. Dan materi yang terakhir adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Sistem pencernaan merupakan bagian tubuh yang memiliki berbagai fungsi penting, mulai dari menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi, menggunakan nutrisi tersebut, dan membuang limbah dari proses penyerapan. Ada beberapa organ yang menyusun sistem pencernaan yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Pencernaan dimulai bahkan sebelum seseorang menggigit makanan yang dikonsumsi, sebab kelenjar ludah akan menjadi aktif saat seseorang melihat dan mencium hidangan tertentu. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan menerima makanan dari mulut saat seseorang menelan serangkaian kontraksi otot di dalam kerongkongan yang disebut peristaltik, mengantarkan makanan ke lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung merupakan organ berongga yang berfungsi untuk menampung makanan saat sedang dicampur dengan enzim lambung. Enzim-enzim tersebut nantinya akan melanjutkan proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Yang keempat ada usus halus. Organ ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Perlu diketahui bahwa usus kecil merupakan tabung otot sepanjang 22 kaki, di mana organ ini berfungsi untuk mencegah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Yang kelima ada pankreas. Organ ini berfungsi untuk mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam duodenum yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Yang keenam ada hati atau liver. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Yang ketujuh ada kantong empedu. Kantong empedu menyimpan dan mengonsentrasikan empedu dari hati, kemudian melepaskannya ke duodenum di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Yang ke-8 adalah usus besar. Usus besar bertanggung jawab untuk memproses limbah sehingga mengosongkan usus tubuh. Perlu diketahui bahwa usus besar adalah tabung otot sepanjang 6 kaki yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Yang ke-9 ada rektum. Rektum merupakan bagian tubuh yang memiliki berbagai fungsi, mulai dari menerima feses dari usus besar, memberitahukan bahwa ada feses yang harus dikeluarkan, dan menelan feses sampai terjadi evakuasi. Ke-10 ada anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Ini adalah saluran sepanjang 2 inci yang terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sphincter mendeteksi isi rektal. Itulah penjelasan mengenai anatomi pada sistem pencernaan manusia sekaligus fungsinya. Maka jagalah tubuh kita dengan baik dan benar, dan selalu menjaga kesehatan dan makanan yang kita konsumsi. Itulah hasil presentasi saya tentang sistem anatomi tubuh manusia untuk UAS Ilmu Biomedik Dasar saya. Apabila ada yang kurang dan salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.